Selamat pagi semua. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Rauli Buru Pangaribuan, mengajar di kelas 4 SD Negeri 096134 Sakuda. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 5, pahlawanku. Sub tema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 4. Kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Punawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sejak tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peninggalan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, di sini jasa yang paling menonjol atau jasa yang mendominasi dari Balaputra Dewa adalah beliau itu membangun armada laut. Perlu kalian ketahui bahwa letak geografis Indonesia itu paling tepat, paling nyaman, paling bagus untuk dibuat perdagangan, karena perdagangan internasional itu melewati negara Indonesia. Jadi keunggulan lokasi tersebut bisa berpengaruh terhadap ekonomi, transportasi, dan komunikasi di negara kita. Diskusikan pertanyaan berikut. Nah, di sini mungkin kalian ada yang di rumah atau nggak pergi ke sekolah dan kalian bingung bagaimana cara mendiskusikan ini. Saya mau diskusi dengan siapa ya? Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya bersama-sama. Kalian bisa berdiskusi dengan saya. Di sini ada 5 pertanyaan. Saya akan membuatnya seperti ini saja ya. Nah, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Yang terjadi, Kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Balaputra Dewa, maka kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal itu. Di sini saya memakai kata mungkin karena pada kenyataannya Raja Balaputra Dewa itu ada dan ia menjadi pemimpin di Kerajaan Sriwijaya. Lalu, apa hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya?
Hasil perjuangan bala putra dewa antara lain kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat dan kejayaan Sriwijaya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Bala Putra Dewa? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Bala Putra Dewa adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut, sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham. Apa sih armada laut itu? Seperti bagian dari angkatan bersenjata sebuah kerajaan atau sebuah negara yang digunakan untuk peperangan di atas perairan. Berikan pendapatmu, apakah Raja Bala Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Jelaskan jawabanmu. Saya setuju jika Raja Bala Putra Dewa itu disebut sebagai pahlawan, karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman perjuangan Raja Bala Putra Dewa. Nah, di antaranya adalah Raja Bala Putra Dewa itu membangun Sriwijaya dan menjadikannya luas, wilayahnya menjadi luas, dan dia juga menyebarkan agama Buddha. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Jadi kita tadi sudah menjawab semua pertanyaan ini ya teman-teman. Raja Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur. Berdasarkan perjuangan Bala Putra Dewa, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sebenarnya banyak sekali sikap-sikapnya. Di sini saya hanya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama, sikap Bala Putra Dewa yang membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Itu termasuk sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Alasannya karena hal tersebut menunjukkan bahwa Raja Bala Putra Dewa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Lalu, Raja Bala Putra Dewa membangun armada laut yang kuat. Itu termasuk sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa Raja Bala Putra Dewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dia mementingkan kepentingan rakyat, ya. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah ada tokoh sejarah? Tulislah hal-hal baik yang bisa kamu contoh dari tokoh tersebut. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sikap kalian yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah, ayo apa?
Adakah sikap dari kalian yang sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Adakah sikap kalian yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan rencana perbaikan yang harus kalian lakukan itu apa? Semisal kalian belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya mencari tahu tentang tokoh-tokoh sejarah atau memahami arti dari Pancasila itu sendiri. Kalian tulis ya. Ini adalah latihan 1. Kalian silahkan menjawabnya. Latihan soal 1. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Disimak videonya ya anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih.